Today we're going to look at the plosive nasal. Oke. Jadi kita kali ini akan membahas tentang plosive nasal. Jadi ini sedikit susah namanya karena ini adalah bagian dari materi pembelajaran dari linguistik atau ilmu kebahasaan. Jadi beberapa video yang lalu kita telah membahas beberapa bunyi atau huruf yang dimana ada banyak variasi pengucapannya. Oke, jadi kali ini kita juga akan melihat variasi dari N, huruf konsonan N. Jadi sebenarnya kita akan melihat bunyi-bunyi yang terdengar seperti plosive atau seperti diledahkan. Oke, jadi kita melihat atau mendengar kata important itu sebenarnya tidak dibunyikan important oleh native speaker ya. Tapi kerap kali kita dengar dibunyikan seperti important, di mana chen-nya itu tidak ada atau tidak terdengar. Maka kita mendengar important. Ini kita akan melihat pengucapan atau cara pengucapan bunyi Oke. Pertama kita harus melihat dulu apa yang membuat bunyi ini ada dan bagaimana caranya, dan juga di mana saja, di kata yang seperti apa saja yang kita harus bunyikan seperti ini. Oke, yang pertama itu cara pengucapannya. Cara pengucapannya itu sangat mudah. Kita harus mengingat kalau bunyi itu sebenarnya bukan seperti N, tapi dia bunyi seperti, bukan juga seperti bunyi tapi dia bunyinya di dalam kerongkongan, ditekan sedikit di kerongkongan sebelum dilepaskan bulu hidung. Jadi terdengar seperti bunyinya dari sini bukan N tapi hanya seperti Oke. Jadi latihan dengan saja. Nah, kenapa orang native speaker mereka membunyikan pada kata-kata important, pada kata seperti kata important? Kita bisa melihat pada pergerakan lidah dalam kata important ini. Perlu kita pahami bunyi T dan N itu pada posisi lidah yang sama. So T itu ujung lidah tetap ada di atas, di gusi bagian atas. N juga demikian. Yang beda proses pengeluaran suaranya. Jadi lebih mudah jika daripada bilang important, lebih mudah jika lidah tidak dilepaskan. Jadi import. Oke, coba bisa dilihat atau bisa dirasakan lidah tidak lagi dilepaskan dari ujung gusi. Maka kita bisa mengatakan import. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ketika ada bunyi T, kemudian huruf vokal, kemudian setelahnya itu bunyi N, maka kita bisa melihat ada pada kata-kata yang ujungnya atau akhirannya itu ada T, kemudian huruf vokal dan N. Oke, mari kita lihat kata-kata yang ujungnya itu ada T, kemudian huruf vokal dan N. So, kita bisa melihat pada kata button. Oke. Kemudian ada kata beaten. Kemudian ada pada kata got. Jadi selain huruf T dan huruf vokal dan N, kita bisa melihat ternyata bunyi D juga berada pada posisi lidah yang sama seperti T dan N. Oke. Jadi mengikuti aturan yang pertama tadi, kita bisa melihat ketika ada D, kemudian huruf vokal dan N, maka kita juga harus membunyikannya seperti dengan nasal plosive atau dengan bunyi
contoh yang kita bisa melihat D plus vokal plus N ada pada kata sudden. Okay? Sudden. Setelah kita tahu pengucapan bunyi nasal explosive ini atau bunyi ini, maka walaupun kata tersebut ada imbuhan setelahnya, maka tetap kita bunyikan seperti bunyi contohnya importantly, kemudian suddenly. Okay. Well, ada orang yang bilang suddenly. If you're comfortable to say suddenly, say suddenly. Kemudian bunyi ini juga kita dapatkan pada contractions. Yang paling umum itu ada pada kata didn't. I didn't do that. Okay. Atau contoh lain couldn't. Juga ada pada kata modal lainnya atau modal negatif lainnya. Oke, jelas. Oke, jadi kita bisa melihat didn't, hadn't, couldn't, shouldn't, and wouldn't. Oke. Nah, tapi kadang-kala orang tidak mengatakan didn't, tapi cukup dengan didn't, atau macam don't, tapi didn't. Untuk kesimpulannya, kita bisa melihat ketika ada huruf T, kemudian huruf vokal dan N, maka kita bunyikan saja. Dan juga huruf D juga. Jadi ketika sampai pada huruf D, maka D-nya lidah tidak dilepaskan dari posisinya, langsung membunyikan bunyi Oke, macam forbid, forbid. Oke. Nah, yang kedua kita baru melihat ketika dia contraction negatif, maka kita juga membunyikan dengan shouldn't, wouldn't, couldn't. Okay, thank you very much. Have a nice day.